Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat jumpa dalam acara doa pagi di hari yang baru. Bersyukur kita masih nikmati kemurahan Tuhan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kami dapat nikmati lagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami di hari ini. Ajar kami senantiasa untuk dekat kepadamu. Kami akan mulai acara doa pagi dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema yang diambil pagi hari ini adalah anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Dalam Injil Lukas saya bacakan perkataan ini diucapkan Yesus ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu inilah mereka akan berpuasa. Yesus mengenakan suatu perumpamaan pada mereka. Dia katakan, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambal pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak pada yang tua itu. Tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sebagai contoh untuk membuat apa yang dia maksudkan itu lebih jelas. Di dalam kisah ini Tuhan Yesus memberikan contoh tentang anggur yang baru jangan disimpan kepada kantung kulit yang lama. Orang dulu menyimpan anggur pada kantong kulit, saudara. Dan kantong kulit itu ternyata bisa juga menjaga rasa anggur itu agar tetap manis dan murni. Tetapi kalau kantong yang lama, anggur itu akan terasa berbeda karena sudah difermentasi, saudara. Dan Tuhan Yesus katakan mereka sebagai maksud bahwa anggur yang baru
jika diisi ke dalam kantong yang lama, maka kantong itu akan pecah, tidak dapat menahan bila disimpan ke dalam kantong kulit yang lama. Ini merupakan satu gambaran bahwa pengajaran tentang Injil akan terus berkembang dan tidak dapat ditahan oleh pengajaran-pengajaran Yudaisme, yaitu pengajaran-pengajaran lama. Orang-orang Farisi, yaitu orang Yahudi, menolak anggur baru, yaitu Injil, karena mereka merasa anggur tua, yaitu ajaran Yudaisme, sudah cukup baik. Orang yang suka minum anggur tua beranggapan bahwa anggur tua itu memang baik. Dan sama seperti orang Farisi yang menyatakan bahwa anggur tua itu baik dan mereka tidak terima anggur yang baru, yaitu Injil Kristus. Saudara-saudara, Yesus katakan bahwa orang Farisi dan pengikut mereka tidak mengenal manfaat anggur yang baru. Mereka merasa bahwa anggur yang tua sudah cukup baik. Orang Farisi lebih suka penafsiran para rabi tentang hukum Taurat daripada anggur manis yang murni dan yang baru, yaitu Injil Kristus. Anggur yang terbaik mereka tolak untuk menerima penyataan yang baru mengenai Allah. Sebaliknya, mereka mencari hal-hal yang telah diubah oleh manusia, yaitu yang difermentasi. Maksudnya anggur. Maksudnya difermentasi yaitu sudah diragi. Namun bagi mereka yang menerima Yesus, air anggur yang baru, yaitu Injil, itu lebih disukai daripada anggur yang difermentasi, yaitu agama-agama orang Farisi. Yesus sendiri berkata dalam Markus 8 ayat 15, katakan, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Maksudnya bahwa ragi yang sedikit itu dapat menghamirkan seluruh adonan. Hal-hal yang sedikit yang diajarkan oleh orang Farisi dan orang Saduki bisa mempengaruhi banyak orang. Oleh sebab itu Yesus katakan hati-hati tentang ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, pengajaran Injil merupakan anggur manis yang murni yang disukai banyak orang. Minuman yang mengandung alkohol mempunyai pengaruh yang dapat membuat orang menjadi kecanduan. Dan orang yang kecanduan anggur seperti ini akan menyatakan bahwa anggur yang lama itu baik. Saudaraku, sesuatu yang membuat seseorang menjadi kecanduan harus cepat-cepat dihindari, harus ditolak. Baik itu berupa minuman yang memabukkan, atau berupa film-film porno, atau judi, ataupun keterikatan pada hal-hal yang cabul. Itu semua membuat seseorang jauh dari Tuhan. Jadi dalam kisah ini saya ingin ajak saudara sebagaimana Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang ingin menyimpan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang baru pula, sehingga anggur itu dapat bertahan dan terasa
manis dan murni. Jadi sukailah anggur yang baru, yang manis dari Kristus Yesus, yang akan memberikan sentosa kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun saudara berada. Kita belajar dari firman Tuhan, milikilah anggur yang baru dan simpanlah di kantong yang baru, yaitu Injil Kristus Yesus. Puji Tuhan, mari sebelum kita akhiri acara doa pagi, saya ingin berdoa buat saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang sedang susah. Mari percaya dan serahkan semua kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kami dapat bersekutu di hari yang baru, menikmati firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau menasehati kami supaya kami hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang penuh iman kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Saat ini hamba-Mu berdoa minta kemurahan Tuhan buat mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, biar mereka sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang susah karena masalah. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan berikan kekuatan, berikan penghiburan oleh Roh Kudus, sehingga mereka terbebas dan mereka bersuka cita nikmati kesukaan yang Tuhan berikan hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih juga hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus buka jalan, berikan apa yang mereka butuhkan, pekerjaan yang baru Tuhan Yesus. Berikan mereka iman, percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan kepastian buat mereka yang bimbang dalam menghadapi pergumulan hari ini ya Tuhan Yesus. Bekerja sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka percaya Tuhan Yesus akan berikan kepastian. Tuhan Yesus akan buka jalan dan mereka akan rasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat keluarga, rumah tangga. Tuhan Yesus, Engkau berkati rumah tangga Kristen Yesus, suami, istri, anak, cucu, bahkan opa oma Tuhan berkati, dan kehidupan rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, yaitu rumah tangga yang percaya dan menikmati kehadiran Tuhan dalam tiap rumah tangga. Terima kasih, berkati dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan Yesus yang tahu setiap persoalan apa yang mereka gumuli Tuhan. Tuhan berikan jawaban, buka jalan ya Tuhan, biar mereka percaya di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anak-anak sekolah yang sudah mulai kembali ke sekolah, belajar tatap muka Tuhan.
Engkau lindungi perjalanan mereka dari rumah ke sekolah, perjalanan mereka dari sekolah ke tempat tinggal. Berkati mereka dengan kepintaran ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan duniawi ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan biar ajar kami mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara yang sama besok hari. Amin.